laporan hasil observasi dari pengertiannya, strukturnya, ciri-ciri, dan unsur kebahasaannya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih apa itu sih teks hasil observasi? Ya, teks hasil observasi adalah sebuah naskah atau catatan yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, yaitu apa sih tujuan teks laporan hasil observasi? Yang pertama, yaitu untuk memperoleh informasi secara jelas dari objeknya, dari ciri-cirinya, dan lain-lainnya. Dan kedua, yaitu informasi tentang klarifikasi. Yang ketiga, itu berdasarkan faktanya. Dan yang keempat, yaitu mengambil kesimpulannya. Nah, dari penjelasan dua itu tersebut, apakah bisa dimengerti? Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, itu disusun secara sistematis. Yang kedua, penjelasannya dari sudut pandang keilmuan. Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Dan keempat, tempat perinciannya bagian suatu objek. Dan yang terakhir, yaitu sebuah teks disusun dengan bahasa yang jelas dan baku. Nah, yang terakhir yaitu struktur teks hasil observasi. Yang pertama yaitu judul. Judul biasanya terletak di dalam awal paragraf. Biasanya berisi tentang ciri khas mengenai sebuah informasi secara keseluruhan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum ini sering disebut dengan klarifikasi umum. Klarifikasi umum adalah sebuah garis besar dari sebuah fenomena yang akan kita tentukan atau yang akan kita teliti. Dalam klarifikasi umum ini biasanya memiliki tugas untuk mengenalkan berbagai informasi yang akan disajikan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Bagian ini biasanya memuat berbagai gambaran tentang benda, tentang fenomena yang sedang dilakukan observasi. Contohnya seperti apabila kita ingin meneliti tumbuhan, di sini kita harus mengetahui atau harus menyajikan sebuah observasinya tentang fisik bunganya, akarnya, buahnya, dan lain-lainnya. Digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca secara jelas. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Di sini berisi tentang bagaimana segi manfaatnya sekaligus beberapa sifat khusus dari objek yang dilaporkan. Biasanya, teks ini mewakili seluruh informasi dan teks hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu unsur kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan verba relasional. Yang kedua, kata penghubung. Dan yang ketiga, memiliki istilah keilmuan. Dan yang terakhir yaitu kalimat utama. Nah, bagaimana penjelasannya? Semoga dapat dimengerti ya. Oke, jumpa lagi minggu depan.